Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada MC yang sudah berikan kesempatan. Juga terima kasih kepada saudara seperjuangan saya Ustaz Ikhwan Hafizakumullah wa ra'akum, dan tentu dengan semua jajaran dari Wahda Islamiyah, juga sahabat-sahabat seperjuangan saya. Saya tidak ragu mengatakan bahwa saya juga bagian dari Wahda Islamiyah. Kemudian ada Ustaz Dasar Latif di belakang. Ya mungkin nanti juga saya minta komentarnya seputar persatuan umat Islam khususnya di Makassar. Nah, yang saya juga banggakan adalah pengurus-pengurus masjid yang bisa mengakomodir berbagai macam perbedaan corak pemikiran dan gerak pergerakan, akhirnya menyatu di masjid ini. Ini adalah sebuah teladan baik, sehingga Masjid Baruga menjadi salah satu ikon penting titik dakwah di Makassar dan Sulawesi Selatan, insya Allah. Dan saya dengar lingkungan Baruga juga ini sudah dipenuhi oleh lembaga-lembaga tahfidz. Mudah-mudahan langsung saja ini difokuskan menjadi kampung Quran, insya Allah. Baik, ada 3 poin yang akan saya bicarakan. Pertama tentang persatuan, yang kedua tentang kepemimpinan, dan tentu yang menjadi tema utama kita pada hari ini adalah menjadi pejuang subuh, implementasi secara parsialnya. Baik, pertama saya ingin membicarakan tentang persatuan umat, persatuan muslimin, khususnya di Makassar ini dan mudah-mudahan di seluruh Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum min ila akhir ayat. Ada yang ingin saya bidik satu kata di ayat ini, wala tafarraqu. Kenapa larangannya jangan terpecah belah, jangan tercerai-berai? Kenapa larangannya bukan wala takhtalifu? Janganlah kalian berbeda atau bersilang pendapat. Karena perbedaan pendapat itu keniscayaan. Keniscayaan itu dilihat dari 2 sisi. Corak berpikir yang berbeda-beda dan teks syariat, teks agama yang juga multi interpretasi. Ini 2 Misalnya tentang corak berpikir yang berbeda-beda. Waktu sekolah di SMU ada yang ambil IPA, ada yang mengambil IPS. Anak-anak IPA tentu berbeda cara berpikirnya dengan anak-anak IPS. IPS lebih kepada sosial, yang IPA lebih kepada eksak. Ya, begitu juga corak berpikir ahlul hadis dengan fuqaha, ahli hadis dengan para ahli fikih. Sehingga waktu kita di kampus itu ada sedikit
saling sebetulnya tidak bagus, saling mencela. Ini orang-orang yang kuliah di Fakultas Syariah ini kerjanya ikhtilaf terus, khilaf terus, karena itu pelajarannya setiap hari. Fihi qaulain. Dalam kasus ini ada dua pendapat gitu. Jadi Fakultas Syariah itu terbiasa berpikir berbeda pendapat. Nah, orang Syariah dibegitukan oleh orang hadis. Orang hadis melihat bahwa ini orang Syariahnya kerjanya khilaf terus. Orang Syariah bilang kepada orang hadis, daripada kamu tajrih terus kerjaannya, orangnya sudah meninggal baru disebut kadzdzab, la ba'sa bih. Status-status orang-orang yang sudah meninggal dunia ini sebetulnya sebuah candaan yang saya ingin katakan bahwa corak berpikir. Dan ini tentu sangat berpengaruh nanti dalam implementasi praktek beragamanya. Jadi kalau orang-orang Fakultas Syariah ya karena terbiasa dengan perbedaan pendapat. Kalau ahlul hadis terbiasa dengan harus yang sahih gitu. Maka ini tentu akan membentuk karakternya sendiri. Yang paling berisik itu seperti lebah kuliatul Quran. Kemana-mana mengaji terus, berisik terus itu kuliatul Quran. Jadi suka menyendiri, tidak banyak bergaul dan tidak suka khilaf. Karena kerjanya menghafal mutun, menghafal matan dan menghafal Al-Quran. Seperti lebah dia pekerjaannya. Tapi semua itu kemudian membuat perbedaan-perbedaan corak berpikir, sikap-sikap ini menjadi warna-warni yang indah seperti pelangi. Karena satu sama lain itu kemudian bertemu dan saling melengkapi. Karena tidak mungkin kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menguasai semuanya. Nah ini di tingkat keilmuan. Nah karenanya dalam hal ini belajarlah pada para ulama bagaimana di tengah perbedaan itu mereka bisa bersatu. Saya jadi ingat kisahnya antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani. Di satu pertemuan lalu mereka akan sholat berjamaah. Siapakah yang berhak jadi imam? Ya, bacaan Qurannya sama, hafalannya juga sama banyaknya. Nggak mungkin yang 130, 131 juz. Sama-sama 30 juz. Nah kemudian setelah berdebat karena dua-duanya saling mempersilahkan, saling menghargai, saling memuliakan satu sama lain, konon yang harus mengalah Syekh Albani harus menjadi imam. Kenapa? Karena hadisnya lebih banyak penguasaannya secara keilmuan. Syekh bin Baz mungkin yang usianya juga sudah lebih lanjut saat itu mengalah. Beginilah para ulama dalam berbeda pendapat. Kalau politisi bagaimana? Nah ini biarlah politisi dengan semua coraknya. Ya, tetapi umat ini sebaiknya dalam berbeda pendapat mengikuti para ulama. Inilah jalan konkret untuk bisa bersatu. Nah sekarang wala takhtalifu, bukan larangan jangan berbeda pendapat, karena perbedaan itu keniscayaan. Ini di sini saja, wah luar biasa ini. Kalau saya mesti bahas satu-satu, nanti keburu matahari terbit. Karena masing-masing punya selera, punya coraknya sendiri. Pasti berbeda. Ya, coba angkat tangannya begini. Angkat tangan begini. Lalu genggam begini. Oke. Siapa yang jempol kirinya di atas?
bukan jempol kanan yang di atas. Turun ke bawah tangannya. Ya, yang jempol kanan di atas tetap di atas. Berapa yang jempolnya ini? Jempolnya di atas. Oke, sekarang turunkan tangannya. Yang jempol kirinya di atas, coba. Nah, ternyata ada yang berbeda sama kita kan? Oke, sekarang dibalik. Nah, yang tadinya jempolnya di atas sekarang tuker. Jempol kanan di atas adalah jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Mulai. Oke, bagaimana rasanya? Janggal gak? Coba masih 5 gak jarinya dulu? Hah? Masih 5? Gak ada yang berubah? Ya padahal itu juga jarinya. Tidak ada masalah sebetulnya di sini, hanya sedikit janggal karena tidak terbiasa. Begini, persepsi. Semua berangkat dari persepsi, tapi saya tidak ingin ceritakan perbedaannya. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberitahukan kepada kita, wala tafarraqu, janganlah kamu terpecah belah. Kenapa? Kalau kamu sudah terpecah belah, ya, kamu pasti gagal. Fatafshalu. Ya. Setelah kamu gagal, wa tadhhabu rihukum. Kamu akan lemah sehingga kamu kemudian dikuasai oleh orang lain dan dijajah oleh orang lain. Kalau berbeda pendapat itu biasa. Misalnya antar satu gerakan dengan gerakan yang lain. Misalnya di sini saya lihat, masya Allah, yang pandai berkhidmah ini teman-teman dari tabligh, betul gak? Mental khidmah tidak ada yang kalah, itu saudara-saudara dari tabligh. Dan itu menunjukkan tawadhu'nya, betul gak? Tapi teman-teman tabligh tidak mau terlalu jauh masuk ke ikhtilaf, apalagi ke masalah politik. Padahal IMB masjid ini diputuskan oleh politik. Harga toa masjid juga ditentukan oleh, boleh keluar atau tidak boleh keluarnya azan ditentukan oleh politik. Jadi politik itu penting gak? Nah, siapa yang dari gerakan kita yang concern dengan politik? Teman-teman dari tarbiyah. Ya, penting gak mereka? Penting. Tapi teman-teman dari tarbiyah ini karena sibuk dan fokus pada urusan kepemimpinan dan politik, sering lupa mengkaji hadis-hadis sahih. Terlalu banyak berbenturan dengan kondisi-kondisi kekinian yang menuntut dia untuk banyak berijtihad, seringkali kurang mendalami makna akidah dan konsistensinya. Ini pekerjaan siapa kira-kira? Yang concern dengan masalah-masalah istikhrajul istinbat dan hadis-hadis yang sahih dan konsisten di urusan akidah. Ini tugas siapa? Ya sudah tahu. Gitu. Jadi ini penting gak semua? Penting. Nah, pasti akan ada perbedaan sedikit. Nah, gesekan di setiap perbedaan ini sebetulnya membuat presisi perbedaan antara satu puzzle dengan puzzle yang lain menjadi semakin kuat. Tanpa gesekan ini tidak akan kuat, dan ini kemudian memperkokoh persatuan kita. Nah, sampai di sini. Yang paling penting untuk kita tegaskan dari masalah persatuan ini adalah wazkuru nikmatallah. Bersatu itu adalah nikmat dari Allah. Ketika kamu belum bersatu, kamu pasti bermusuhan. Idh kuntum a'daan. Mulai dari tak kenal maka tak sayang, sampai berbeda pendapat bisa menjadi bermusuhan. Padahal sebetulnya ini soal persepsi, soal cara pandang. Misalnya
Saya kemarin tidak boleh berbicara di acara MTQ Kota Madia Cirebon. Bagaimana? Saya harus marah atau tidak? Ya, tidak perlu marah. Karena ini soal beda persepsi dan mungkin mereka salah menerima informasi tentang saya. Sampai kemudian media massa telepon ke saya dan meminta konfirmasi. Kalau antum semua jadi saya, kira-kira lawan apa jangan? Lawan. Nah, tim Cyber Army siap bergerak. Jamaah di lapangan di Cirebon juga, Ustadz, kami tunggu komando. Kalau antum jadi saya bagaimana? Hajar atau jangan? Hajar. Disinilah maslahat kepentingan Islam harus lebih diutamakan, walaupun kadang resikonya dibully. Tidak apa-apa. Disinilah maslahat kebersatuan Islam, persaudaraan Islam kita utamakan ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok. Saya kasih tahu ya, penyakit kita kenapa kita kemudian pecah belah atas nama Islam. Katsirun minhum man yastakhdimunal Islam wa qalilun minhum man yakhdimuhu. Kebanyakan orang-orang Islam ini mereka berseteru karena mereka sebetulnya lebih banyak memanfaatkan Islam untuk kepentingan diri dan kelompoknya, dan hanya sedikit yang berbuat untuk kepentingan Islam. Jadi kebanyakan yang mengatasnamakan Islam ini hanya memanfaatkan Islam, dan sedikit yang berbuat berkhidmat untuk Islam. Jadi cara berpikir pertama, kalau ingin terjadi persatuan di Indonesia, dan saya kira inilah menjadi persoalan mendasar. Umat Islam selama ini terpecah belah, tapi insya Allah setelah 212 Allah sudah turunkan rahmatnya berbentuk ta'liful qulub, sudah disatukan hati kita semua, dan itu ternyata nyata, dan saya lihat ada di Masjid Barokah ini. Bahkan pertemuan dan persatuan itu disatukan pada saat yang paling tepat, yaitu di waktu subuh, dan menjadi jamaah subuh. Takbir. Saya melihat itu sekarang, dan saya yakin tinggal satu langkah lagi. Syukurilah nikmat persaudaraan ini, karena ini Allah yang menyebutnya sebagai nikmat Allah. Jadi dilekatkannya nikmat bersaudara, ta'liful qulub, dengan lafzul jalalah, dengan asma Allah, ini menunjukkan betul-betul tidak ada yang bisa menyatukan hati kita kecuali Allah. Dan kalau hati sudah disatukan, sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan kalau nikmat ini disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Dan insya Allah menjadi pejuang subuh bukan cuma rapat safnya, bukan cuma penuh masjidnya di waktu sholat, insya Allah rapat pula di luar sholat sana. Dan insya Allah gubernur Sulawesi Selatan adalah gubernur yang akan membawa kepentingan-kepentingan umat yang bersatu ini. Kalau umatnya terpecah belah, maka pemimpin Sulawesi Selatan juga akan dipimpin oleh mereka yang bakal memecah belah. Tapi kalau menyukai persatuan, insya Allah karena pemimpin itu adalah representasi rakyat. Nah, cuma saya mau nanya nih sama Ustadz Dasat yang lebih paham di lapangan. Kondisi persatuan umat Islam di Makassar ini menurut Ustadz Dasat bagaimana kira-kira? Sebab saya kan memang darah saya darah Bugis, tapi kan saya tinggal di sono, di Jakarta gitu. Ustadz Ikhwan sudah ada jamaahnya di Wahdah Islamiyah, tapi Ustadz Dasat ini nggak jelas posisinya di mana.
Ya, ke Wahdah oke, ke Tabligh iya, ke PKS juga naam, suka di mana-mana. Nah, pasti juga akan punya spektrumnya sendiri dan pasti ada usulannya sendiri. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa tuan guru saya yang saya hormati, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Ustaz Tuan Abdul Jalil, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru, saya ketika berbicara tentang persaudaraan, persatuan, saya selalu mengibaratkan seperti ini. Terjadi unjuk rasa di sebuah negeri. Kenapa unjuk rasa? Ada sakwa sangka dan prasangka buruk. Tangan berkata kepada mulut, mulai hari ini saya tidak mau suap kau mulut. Kenapa? Setengah mati ku suap kok. Kenapa mulut yang kenyang? Dia bilang mulut itu yang kapten. Betul ketawa. Saya setengah mati mengunyah, kadang-kadang ku gigit bibirku. Kenapa nak mulut kenyang? Lalu tangan pun, lalu kaki pun berkata, kalian juga benar. Saya setengah mati melangkah, kadang-kadang jalan tak hantu kakiku. Kenapa perut saja yang kenyang? Mata codotoni. Dia bilang mata, itu yang nasib. Kamu semua betul. Saya setengah mati cari pisahkan mana lombok mana garam. Kenapa nak perut kenyang? Akhirnya apa? Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mulai hari ini mogok makan. Kenapa? Perut kenyang sendiri. Akhirnya mogok makan. Jam 11 siang mulai doyok. Sore mulai panik. Tengah malam biar matanya mulai tidak bisa goyang. Besoknya 2 hari pandang. Nggak bisa nih ngapa-ngapain. Akhirnya rapat darurat lagi. Dia bilang mulut, betul saya mengunyah. Kata tangan, betul saya menyuap. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya melihat. Betul sama kita bilang, betul perut kenyang sendiri. Tapi dia hanya kenyang sesaat. Setelah itu, apa yang ada di perut dia bagi-bagikan ke seluruh anggota tubuh sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini, mogok makan berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Islam ada PKS, Islam ada Salafi, Islam ada Wahdah Islamiyah, Islam ada Dasat yang tidak jelas apa warnanya. Saya kalau ditanyakan apa masa Ustaz, saya Islam. Kuliah Wahdah ada bayarnya, saya ikuti. Kuliah PKS saya ikuti. Ini yang penting bagaimana kita kompak. Berbicara tentang bagaimana takbir, bagaimana rukuk, Bismillah, niat atau tidak. Saya kan gampang saya kalau ditanya, Ustaz, bagaimana melepaskan niat? Sah menurut yang sah. Bagaimana yang tidak melepaskan? Sah tonji yang tidak mengatakan tidak. Jadi mana yang tidak sah? Yang tidak niat. Jelas objeknya. Daripada kita ribut, ada sesuatu yang jauh lebih besar kita pertahankan. Sedih sekali 3 hari yang lalu. Karena insya Allah akan datang Ustaz Abdul Somad. Ada panitia saya suruh kita minta untuk mengantar pamflet ajakan untuk datang memeriahkan tabligh akbar. Ketika sampai di masjid itu, apa kata panitia masjid di situ? Kami tidak menerima Abdul Somad di sini. Inikah Islam? Andai saja ada Rasulullah di tempat itu, Rasulullah pasti sangat bersedih melihat kita. Saudara-saudara sekalian, penting kita berbicara tentang takbir kunut tidak kunut, tapi jauh lebih penting kita berbicara tentang ukhuwah dan persaudaraan. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan. Saya senang melihat
Akhir-akhir ini semangat kita untuk dengar dakwah luar biasa. Tapi saya sangat sedih ketika melihat ada orang kecenderungannya suka mengkafirkan dan menjelek-jelekkan sesamanya muslim. Saya hadir di tempat ini bukan menasehati, tapi kerjaku adalah dakwah. Kerjaku adalah menasehati atau memberikan ilmu-ilmu agama. Saya sedih melihat ada orang baru belajar dari YouTube lalu mengesampingkan persaudaraan. Tugas kita, coba bayangkan bagaimana Ustadz Bakhtiar Nasir. Andai tidak ada Ustadz seperti beliau yang menyampingkan perbedaan pendapat dan mengutamakan persatuan, maka kita bisa pastikan kita kalah lagi di Jakarta. Jauh lebih besar pengaruhnya, bos. Jauh lebih besar pentingnya kita bicara memenangkan pilgub orang-orang yang baik agamanya daripada kita berbicara tentang kulut dan tidak kulut. Sekira begitu nih kapan? Iya, terima kasih banyak Ustaz Dasar. Jadi tapi yang jadi perut ini harus pintar bagi-bagi juga ya. Ya, harus pintar bagaimana kemana apa. Saya kira kita lebih tahu. Iya. Ya artinya kan begini. Kadang-kadang yang jadi perut ini nggak bagi-bagi juga kalau sudah dapat, terutama yang di ujung kekuasaan ini. Ya, dia pikir dirinya saja. Ya. Baik, saya kira sudah paham lah itu. Terima kasih Ustaz. Sebuah permisalan yang sangat luar biasa dari Ustaz Dasar Latif. Oke, saya ingin sudahi segmen 1 tema soal persatuan dengan kata wa'tasimu bihablillah. Jadi tidak ada jalan lain karena ayatnya memang begitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu datang setelah wa'tasimu. Karenanya i'tisam dulu bihablillah, berpegang dulu kepada tali Allah, yakni kitabullah, tentu juga wa sunnata rasuli. Hablullah yaitu adalah agama Allah. Jika ini yang kita dahulukan, bukan hawa nafsu kita yang kita dahulukan, bukan ego kita yang kita dahulukan, ya akhirnya ketika saya menghadapi bullying seperti itu, bukan harga diri yang saya dahulukan, bukan kepentingan pribadi yang saya dahulukan, tetapi maslahat kepentingan agama dan berpegang kepada tali Allah. Dan biasanya ketika kita sudah seperti itu, bukannya kita hina ketika dihinakan, tapi insya Allah akan bertambah mulia. Bukan rendah yang kita dapatkan, malah akan mendapatkan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah siap bersatu? Siap? Saya mau tes dulu. Coba gengsi atau tidak gengsi kalau kemudian eratkan rantai satu tangan dengan tangan yang lain. Coba bismillah. Bismillah. Ya, wa'tasimu bihablillah. Ya. Wa'tasimu bihablillah. Perkuat lagi. Karena saya akan coba tes ini. Saya akan goyang ini, kira-kira putus atau tidak? Hah? Betul ya? Siap? Itu enggak berat? Betul? Ya sudah cukuplah kalau gitu. Nanti, kalau saya tes butuh waktu nanti. Tapi pegang baik-baik. Sekarang segmen 2. Memang untuk bisa menjadi sebuah barisan, bukan lagi kerumunan, dan barisan ini menjadi sebuah barisan yang kuat, dibutuhkan komando kepemimpinan. Betul? Baik. Sedikit saya akan berbicara tentang pentingnya pemimpin dari sudut pandang syariah, tetapi yang ringan-ringan saja. Kata-kata pemimpin di dalam Al-Quran, pertama bisa kita lihat dari kata-kata istikhlaf, khalifah, yang artinya yang menjadi perwakilan Tuhannya di muka bumi ini untuk menyebarkan nilai-nilai ilahiyah. Ini yang pertama. Jadi saudara-saudara, ikhwafillah, kita semua khalifah, betul? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, katakan saya khalifah. Sekali lagi, saya khalifah. Ini penting sekali penjiwaan.
Karena Allah yang telah muliakan kita, disematkannya predikat khalifah tanpa usaha. Sekali lagi, Allah sematkan predikat khalifah kepada manusia tanpa usaha. Bahkan diberikan fasilitas untuk menjadi seorang khalifah tanpa meminta dan kerja keras. Bahkan ditundukkan untuk si khalifah semua yang ada di muka bumi ini demi memuliakan si khalifah. Walaqad karramna bani Adam. Bersyukur atau tidak jadi khalifah? Jadi betapa bodohnya mereka-mereka yang tidak memerankan peran kekhalifahan yang sangat istimewa itu, yang sudah disematkan oleh Allah tanpa usaha, sudah diberikan fasilitas tanpa kerja keras, bahkan ditundukkan sekitarnya untuk mengabdi kepada si khalifah ini, untuk kepentingan si khalifah ini. Jadi minimal sekarang syukuri dulu. Alhamdulillah saya menjadi khalifah. Tetapi tentu bukan tanpa kewajiban. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang khalifah. Apa tugas seorang khalifah? Memakmurkan dunia. Misalnya, silahkan panen semua tanaman yang kamu tanam, tapi jangan panen semua tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya di bumi ini, jangan. Ada aturan mainnya. Apa bedanya tanaman sama tumbuhan? Tanaman yang kita tanam, kalau tumbuhan ya tumbuh dengan sendiri. Apa jadinya? Saya mau tanya, produsen oksigen di bumi ini apa? Hah? Pohon. Pohon yang kita tanam dan pohon yang tumbuh sendiri. Seandainya si khalifah ini tidak memakmurkan dunia dengan cara yang benar, sehingga semua tumbuhan dia tebang semua, kira-kira kita kekurangan oksigen atau tidak? Kurang. Coba lihat itu di got, di parit-parit itu, tiba-tiba di pinggirnya ada rumput, ada lumut yang kita tidak pernah menanamnya. Dan di mana tempat ada kehidupan manusia, di situ Allah sudah siapkan oksigennya. Sehingga orang yang tidak menanam sebetulnya berhutang budi dengan mereka yang menanam. Tapi ada aturan main. Semua yang kamu tanam boleh kamu panen semuanya. Tapi hutan yang ditumbuhkan itu jangan kau panen semuanya, rusak paru-paru dunia. Ini tugas sang khalifah pada awalnya secara kemanusiaan. Tapi lebih dari itu, khalifah punya misi besar, adalah bagaimana menjadi orang yang mengikuti faman tabi'a hudaya, menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam menyelenggarakan dunia ini. Nah, saudara-saudara, sedikit saya mau kasih contoh kasus. Kenapa komunisme saat ini kok seperti kentut rasanya? Dibilang tidak ada tapi terasa baunya. Dibilang ada tapi tidak kelihatan. Para khalifah harus mencermati ini. Dia hanya bisa mendeteksi keberadaan kentut apa? Ketika dalam kondisi normal penciumannya. Ketika seorang khalifah itu kemudian mencium aroma tak sedap, gerakan ideologi dunia yang bisa meluluhlantakkan dunia ini, seorang khalifah pasti akan tergerak dan bangkit. Perbedaan zaman sekarang dengan zaman Soekarno. Zaman Soekarno dulu beliau terang-terangan bahwa rezim pemerintahannya adalah pemerintahan nasakoh, nasionalis, agama dan komunis. Kalau sekarang begini, ini bacaan kita lihat peta menjadi khalifah nih.
Jadi bagaimana khalifah membaca peta dunia dari sudut pandang kekhalifahan. Wah, berarti Ustadz HTI. Naif sekali. Jadi akhirnya takut bicara khalifah gara-gara takut kena undang-undang yang tadinya jadi dari perpu gitu kan. Begini. Ketika kita berkiblat ke barat, maka ideologi materialisme, sistem kapitalisme mau tidak mau melekat pada kita. Coba alumni Unhas dianggap tinggi kuliahnya dan belajarnya kalau sudah kemana? Ke Amerika atau ke Amerika? Atau Ameria? Kalau sudah ke barat, otomatis ketika kiblat ilmu pengetahuan ke barat, mau tidak mau sampah ideologi materialisme, sampah sistem kapitalisme masuk. Begitu juga ketika kita berkiblat ke barat secara hukum, dikit-dikit Amerika gitu kan, Eropa begitu kan ya. Begitu juga kita berkiblat dari sisi ekonomi, finansial, bahkan sampai lifestyle. Itu anak-anak itu yang pakai blue jeans belel, robek-robek di lututnya. Kasihan nggak melihatnya? Seperti pengemis kayak dilihat itu. Tapi mahal nggak harga blue jeans yang robek-robek itu? Itu gadis-gadis kalau sudah kelihatan merek celana dalamnya, Hello Kitty misalnya, bangga sekali. Apalagi kalau sudah matching, celananya juga Hello Kitty, gespernya juga Hello Kitty, dia kasih lihat semua sambil digonceng di atas motor ninja supaya lebih nampak lagi celana dalam. Ini efek lifestyle. Ketika kita berkiblat kepada peradaban barat, otomatis sampah ideologi materialisme, sampah sistem kapitalis merasuk di kita. Contoh, kalau kita mau beli motor, itu penjual motornya, salesnya lebih suka kita beli cash atau kredit? Kalau kita jadi pedagang beroncong di depan itu, apa namanya beroncong apa? Beronjong. Ya. Mereka senang kita hutang atau kita beli cash? Lalu apa bedanya? Beda lah motor sama beronjong. Sampai penyelenggaraan negara pun dikelola dengan ekonomi hutang. Inilah hasil belajar ke sana itu. Sebetulnya barat memang ada kebaikannya, tetapi sampah ideologi dan sistemnya juga membahayakan kita. Ya akhirnya gara-gara kelamaan kita didoktrin dengan kapitalis sejak zaman Belanda, doa-doa kapitalis juga sering kita lantunkan. Sholat duha materialisme, bahkan sampai sodako-sodako kapitalis, tanpa terasa masuk ke dalam ibadah-ibadah kita. Karena kita sudah lama memang menyusup pada konsep materialisme kapitalisme sejak barangkali Belanda atau Portugis menjajah Indonesia. Dan ingat ya, yang namanya ideologi sistem kapitalis melekat dengan kolonialisme, penjajahan. Karenanya ketika Asia bangkit, Eropa kehilangan negara jajahan, sistem ekonominya hancur dan kemungkinan akan hancur peradaban barat tidak lama lagi. Karena tidak ada lagi yang dijajah, mulai berkurang lagi yang dijajah. Sehingga hancur ekonomi barat itu. Yang bangkit mana sekarang? Timur. Ideologinya apa? Ateis. Sistemnya apa? Sosialis dan komunis. Seperti biasa, peradaban yang kalah biasanya mengekor pada peradaban yang menang. Nah, Indonesia mulai mencari hutang untuk infrastruktur dari mana? Cina.
Kalau Barat kita pinjam uangnya yang masuk. Kalau Cina kita pinjam uangnya, orang dan barangnya masuk. Kira-kira lebih cepat mana infiltrasi ideologisnya, Barat atau Cina kira-kira? Ini konsekuensi. Jadi saya tidak ingin menuduh siapapun dan rezim siapapun. Kalau kita sudah mulai main-main lagi berkiblat secara ilmu pengetahuan, bahkan sudah banyak pesantren yang mulai mengajarkan bahasa Mandarin. Tidak salah, tapi saya beritahu konsekuensinya. Barang siapa bermain api akan terbakar. Barang siapa bermain duri akan tertusuk. Barang siapa bermain cinta akan tersungkur. Ya. Karena seseorang cenderung menjadi budak untuk sesuatu yang dicintainya. Jadi saat ini ketika kita sudah mulai berkiblat ke sosialis, komunis, mau tidak mau akan masuk juga sistem itu ke Indonesia. Saya ingatkan diri saya ingatkan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, saya ingatkan kepada pemerintah Indonesia. Sudahkah cukup kuat? Sudahkah kokoh jati diri bangsa yang bertauhid ini untuk menghadapi infiltrasi, bahkan invasi, tekanan, jajahan ideologi ini? Nah, disinilah ketika kita salah memilih pemimpin, ketika kita tidak dipimpin oleh orang-orang yang bermental memakmurkan dunia dengan nilai-nilai ilahiyah, hancur negeri ini secara ideologis. Seperti orang yang terserang HIV. Orang terserang HIV itu kan apanya yang hilang dari dirinya? Sistem kekebalan tubuh dan daya tahan tubuhnya. Jadi dia mati hanya gara-gara virus flu. Mati dia, gitu. Karena tidak punya daya tahan tubuh. Nah, untuk itu kita butuh pemimpin ke depan yang sesuai dan sejalan dengan kearifan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Manusia bangsa ini adalah yang berkeadilan dan berkeadaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini adalah akan kuat jika persatuan Indonesia, jika kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menjadi bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita kehilangan jati diri ini dan kita tidak punya pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah yang dicita-citakan oleh para pahlawan dan para pendiri bangsa ini, mungkin sebentar lagi Indonesia seperti orang yang kena HIV positif sudah. Jadi tinggal tunggu. Nah, disinilah kita butuh pemimpin yang menguatkan kembali semangat berbangsa kita ini. Karenanya di dalam Al-Quran kita butuh, kalau kepemimpinan itu setelah kata-kata khilafah ada kata-kata imam, itu ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Kita butuh pemimpin yang bisa menjadi imam setelah bermental sebagai khalifah. Sekarang saya sedang berbicara kepemimpinan dari kita dulu, dan saya berharap akan lahir imam-imam besar dari ruangan ini yang sudah bermental sebagai khalifah, sehingga nanti dia cocok menjadi qudwah dan uswah. Jadi saya bicara kepemimpinan dari sudut pandang syariat secara ringkas. Dari sekian banyak buku saya coba ringkas dalam bentuk aplikatif. Begini, imam yang kita butuhkan, sebab imam ini sangat berpengaruh
Ada kata-kata Arab yang bunyinya ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat itu tergantung pada agama pemimpinnya. Bagaimana agama pemimpinnya, begitulah nantinya agama rakyatnya. Hati-hati memilih pemimpin, dan jadilah kamu semua pemimpin. Seperti apa yang diharapkan? Minimal kamu menjadi imam yang punya dua. Satu, fabihudahu muqtadih. Kamu bisa menjadi qudwah bagi orang lain. Qudwah itu konotasinya teladan yang mengajak orang kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadih. Imam yang baik, pemimpin yang baik adalah yang bisa menjadi teladan bagi yang dipimpinnya dalam menjalankan misi-misi hidayah, dalam menapaktilasi jejak-jejak hidayah. Ya, maksud saya begini. Alhamdulillah di Jakarta kemarin Allah rahmati kita sehingga kita punya pemimpin muslim, imam yang bisa membawa kita ke surga, begitu kan? Begitu juga nanti carikan imam buat putrimu, buat anak perempuanmu yang bisa menggandeng tangan anakmu ke surga. Itulah suami yang bisa menjadi qudwah. Jadilah kamu ayah yang berjuang agar seluruh isi keluargamu masuk surga sekeluarga semuanya. Jadilah kamu ayah sebagai qudwah, di mana jejak-jejak hidupmu adalah jejak-jejak hidayah, dan bawa istrimu, bawa anakmu ke surganya. Ini karena yang ngomong istrinya satu, jadi bawa istrimu. Kalau yang banyak, bawalah istri-istrimu, kan begitu. Ini Ustaz Dasat yang pertama kali harus melaksanakannya karena videonya viral. Sampai saya diserang sama anak saya, Abi musyrik gitu. Kenapa? Karena cuma satu gitu. Gak apa-apa, sedikit selingan. Dia. Jadilah imam yang bisa membimbing keluargamu ke jalan hidayah dan masuk surga semuanya. Dan yang kedua, jadilah imam yang bisa menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, ini lebih spesifik lagi. Cari pemimpin atau jadilah kamu pemimpin yang bisa menjadi teladan orang lain untuk senantiasa berharap kepada Allah dan berorientasi kepada akhirat. Saya mau bicara tentang Indonesia. Saya sekarang sedang optimis. Di dunia sekarang telah terjadi yang namanya clash of civilization saat ini. Saya tidak ingin membenarkan atau menyalahkan teori Samuel P. Huntington tentang clash of civilization. Tapi sekarang saya sungguh melihat pertarungan antara peradaban barat yang mulai redup dengan peradaban timur yang mulai rising, yang mulai bangkit ini. Di sini sedang terjadi pertarungan. Nah, Anda lihat kemarin Korea Utara berani gak melawan Amerika? Bahkan pesawat tempur Amerika dijatuhkan di udara dengan bangga. Pemimpin Korea mengatakan itu kepada rakyatnya, kita berhasil, dan rakyatnya bukan malah ketakutan diserang oleh Amerika, malah bersorak, dan malah Korea Utara berani mengancam. Ini ada kubu timur yang sudah mengalahkan barat. Tapi dua-duanya, baik barat dengan ideologi materialisme dan kapitalisme, timur dengan ideologi ateis, sosialis dan komunis, dua-duanya produk Zionis. Satu ekstrim kanan, satu lagi ekstrim. Tapi insya Allah, sesuai dengan lembaga penelitian di Amerika mengatakan akan ada kekuatan ketiga yang tidak bisa dipandang ringan, dan belakangan ini pasti akan bangkit. Kekuatan baru itu adalah peradaban Islam. Ya, analisisnya
Mungkin di tengah porak-porandanya peradaban Arab saat ini, kacau balaunya kepemimpinan di dunia Arab saat ini, mereka mungkin akan melirik, ini prediksi Amerika, bagaimana keberhasilan Turki setelah berhasil meninggalkan sekularisme. Dan kemungkinan masyarakat menengah yang bakal menjadi pemimpin ke depannya akan melihat keberhasilan Turki, bagaimana PDB Turki tertinggi se-Eropa, sederatan Eropa itu. Terlepas konflik-konflik internal yang terjadi di sana dan diserangnya Turki baik dari dalam maupun dari luar, itu urusan internal mereka. Tetapi dunia Barat menilai apa yang sedang berlangsung di dunia ini akan mengkristal sebuah kekuatan baru. Saya tidak tahu apa makna di balik kekacauan para raja-raja di Timur Tengah pada saat ini. Ada banyak analisis, tapi ini akan membuat sebuah kekuatan baru di muka bumi. Dan saya lihat itu sudah mulai terkoneksi. Sebab ini zaman globalisasi, di mana kekuatan-kekuatan di dunia ini mulai gampang untuk menyatu dengan media-media teknologi. Dan insya Allah kebangkitan Islam itu akan bermula dari Indonesia. Indikasinya cukup banyak. Tetapi satu saja, saat ini yang belum tercabik sebagaimana tercabiknya dunia Arab, dunia Islam ini yang kuat, di mana rakyatnya juga masih terbesar di dunia. Saya kira ini sebuah potensi yang mudah-mudahan kalau kita bersabar dan menjaga persaudaraan dan persatuan, insya Allah sudah dikasih lihat. Andai sholat subuh sudah sebanyak sholat Jumat umat Islam, maka disitulah Zionis Yahudi akan mulai ketakutan. Betul kata dia begitu? Kira-kira subuh hari ini sudah hampir menyamai sholat Jumatnya enggak? Hah? Walaupun masih bersifat event, tetapi Yahudi sudah melihat di depan matanya pasca penutupan Al-Aqsa luar biasa. 40.000 orang sholat di depan pintu Masjidil Aqsa. Dan maksud saya 30.000 orang sholat di depan Masjidil Aqsa. Dan semua siap menanggung resiko mati sekalipun. Dan itu menyatu dalam sholat subuh. Dan itu di depan matanya orang-orang Israel. Dan itu baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah dunia ini. Pasca penjajahan sejak tahun 20-an itu. Kaget Israel. Dan Anda tahu 40.000 lainnya diblokade di titik-titik menuju Masjidil Aqsa. Di jalan-jalan mereka ditutup. Mereka menginap di jalan-jalan itu dan berharap bisa sholat di Masjidil Aqsa, dan tidak peduli lagi dengan moncong-moncong senjatanya Zionis Israel. Padahal itu dilakukan di jantungnya Israel. Dan Israel sudah melihat sholat subuh umat Islam sudah 70.000, dan itu menggetarkan mereka. Akhirnya terbukalah pintu Al-Aqsa. Takbir. Dan insya Allah belakangan ini juga unik. Bukan cuma di Makassar, di mana-mana kota saya kunjungi sekarang gampang sekali bikin sholat subuh berjamaah. Betul kan? Itu terutama pasca 212 ya. Sebelum ini gampang gak bikin kuliah subuh seperti ini banyaknya? Hah? Susah. Apalagi untuk bersatu. Ada sholat subuh berjamaah tapi masing-masing kelompok. Kalau sekarang alhamdulillah. Dan ini tanda-tanda kebaikan buat kita semua. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang sayang pada umat Islam di Makassar. Dan Allah berikan pemimpin yang bisa membawa peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan umat Islam setelah ini, satu permintaan saya, jangan mau jadi objek politik terus. Saatnya umat Islam menjadi subjek politik. Takbir. Caranya bagaimana? Tunggu sesi selanjutnya. Oh, begini saja. Silakan partai-partai menentukan pemimpin versi partai. Silakan partai-partai bermanuver dengan cara mereka masing-masing. Tapi mulai hari ini umat akan memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang mereka tetapkan demi kepentingan Islam dan kejayaan Islam di Makassar. Silakan.
Anda bermanuver, tetapi insya Allah umat akan punya pilihannya sendiri. Takbir. Tapi cara baik-baik, konstitusional dan damai. Sebab ada yang tidak bisa dilihat partai saat ini tentang perubahan di tubuh umat, tentang kegelisahan di tubuh umat saat ini. Sementara mereka masih bermain-main dengan pragmatismenya sehingga umat terombang-ambing. Betul nggak situasi saat ini? Mereka menikmati sendiri permainan-permainan yang ada di dalam benak mereka tanpa mengindahkan kita semua. Betul nggak? Betul. Suka-suka meracik, seakan-akan cuma dia yang berhak untuk menentukan pemimpin Indonesia. Betul? Mudah-mudahan kalau umat ini bersatu dan menyatakan sikap kesalahan kita selama ini, kesalahan kita tahu nggak selama ini hanya menerima yang dia sodorkan. Betul? Setiap akan pilkada kan kita disodorkan 2 orang. Siapa yang memilih, bagaimana cara memilihnya, bagaimana transaksi di dalam, kita ikut atau tidak? Akhirnya kita cuma disuruh menjadi pesorak. Saatnya Anda menjadi subjek politik. Jangan hanya mau disodor-sodorkan saja. Berani? Berani enggak? Begini. Di Indonesia ini, antara mimpi yang kita harapkan dengan praktek kepemimpinannya, Anda yang memutuskan kompatibel atau tidak kompatibel, cocok atau tidak cocok. Lihat ya, Indonesia sekarang ini sedang dirahmati oleh Allah menjadi muslim terbesar di dunia. Dan insya Allah muslim Indonesia itu cinta, aman, dan cinta damai. Betul gak? Ya, Menteri Agama yang bilang, Ustadz saya kalau keluar negeri, saya bilang jangan ajari Indonesia tentang toleransi. 7 juta umat manusia berkumpul di Jakarta dari seluruh penjuru Indonesia dengan ongkos sendiri. Mereka berunjuk rasa tapi toleran dan damai. Betul? Terus kalau ada yang bilang umat Islam itu intoleran, kira-kira gagal paham gak? Gagal paham gak? Dan biasanya yang dituduh intoleran siapa? Umat Islam. Buta kali ya matanya. Yang dituduh intoleran siapa? Umat Islam. Juling kali dia punya akidah itu. Nyata-nyata kalau the real mass is real politik, yang disebut dengan politik sesungguhnya adalah pengendalian massa. Partai mana yang bisa mengumpulkan jangan 7 juta orang, 1 juta orang datangkan ke Jakarta? Partai mana yang bisa lakukan itu? Pemimpin mana yang bisa lakukan itu? If mass is real politik, andai umat Islam tidak cinta damai, andai umat Islam intoleran, selesai nggak Jakarta saat itu? Alhamdulillah, umat Islam toleran atau tidak? Cinta damai atau tidak? Tapi kalau dimain-mainkan terus bakal bangkit atau tidak? Semut saja akan menggigit. Takbir. Sayangnya, cita-cita peradaban yang ingin kita bangun ini, yang harus dibawa oleh pemimpin, tapi kriteria memilih pemimpin di Indonesia cuma 3. 1, elektabilitas. Ya, tentang hak dan batil, bisakah menjadi qudwah, bisakah menjadi uswah hasanah, enggak penting, yang penting elektabilitas. Ini berhala politik yang pertama di Indonesia ini. Sehingga yang berhak menjadi pemimpin Indonesia bukanlah mereka yang bermental sebagai khalifah, bukanlah mereka yang punya kriteria sebagai imam, bukanlah mereka yang pantas untuk menjadi qudwah dan uswah, tetapi mereka yang punya elektabilitas yang ukurannya tentu ya sesuai dengan pragmatisme mereka. Yang kedua, tahu nggak, cara memilih pemimpin di Indonesia punya kendaraan partai. Betul? Jadi kalau tidak mampu beli kursi, bisa nggak jadi pemimpin di Indonesia? Harga 1 kursi berapa di Makassar? 1 miliar. Untuk bisa menjadi Sulsel 1, berapa kursi minimal? 17 kali 1 miliar sama dengan
Banyak gak pemimpin-pemimpin, calon pemimpin hebat yang punya uang 17 miliar? Tapi dengan umat Islam bersatu, 17 miliar menjadi kecil. Karena kita bisa sumbang calon pemimpin kita, dan kita bayarkan, insya Allah 1 triliun pun akan selesai. Takbir. Siap membayarkan calon buat pemimpin buat kita? Sehingga dia mengabdi kepada rakyat, jangan kepada cukong-cukong. Siap? Takbir. Yang ketiga, siapa yang berhak jadi pemimpin Indonesia? Yang punya uang. 1, elektabilitas. 2, punya kendaraan partai. Dan yang ketiga, punya uang. Itu memang yang ada sekarang berjalan. Kira-kira dengan pemimpin dengan kriteria yang 3 ini bisa bangkit gak peradaban Islam di Indonesia? Hah? Lalu harus bagaimana? Rakyat, khususnya umat Islam, harus menjadi subjek politik yang menentukan arah sosial politiknya sendiri, yang menentukan arah sosial ekonomi politiknya sendiri, yang menentukan kriterianya seperti yang diharapkan untuk visi bangsa ini ke depan. Siap? Takbir. Goncang Indonesia kalau umat Islam sudah bangkit seperti ini. Nah, cuma resikonya saya nanti. Siap bangkit? Siap bangkit bersama ulama? Insya Allah akan terjadi kebaikan-kebaikan ke depan. Sebab saat ini kalau semua kita diam, hanya seperti kemarin, tidak ada yang salah dengan partai, tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Catat baik-baik. Ini hanya sudah dianggap lazim selama ini. Yang berhak menentukan pemimpin siapa? Kita hanya disuruh menerima, kemudian memilih. Makanya tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin di Makassar, tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan, mana suaramu? Selama kamu diam, selama kamu tidak bersatu, selama itu pula umatmu akan dijadikan sebagai objek oleh orang lain. Mulai hari ini, tentukan nasibmu, tentukan pilihanmu sendiri. Ustaz, kita tidak punya uang. Ustaz, kita tidak punya partai. Ustaz, bagaimana cara kita bangkit? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal. Bangkit saja dulu, bersatu dulu, suarakan dulu. Maka kegelapan itu dengan sendirinya akan sirna ketika cahaya muncul. Rapuh, semua ini rapuh. Rapuh, itu sudah kita lihat di Jakarta kemarin. Rapuh, uangnya tak berseri, dukungannya begitu kuat. Survei-survei sudah menyatakan demikian. Ah, itu cuma mitos, itu cuma berhala. Kalau saya penggal lehernya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Jakarta pun menang. Takbir. Kalau Jakarta bisa, Makassar bisa enggak? Bisa. Kalau Jakarta bisa, Sulawesi Selatan bisa atau tidak? Bisa. Saya tidak punya pilihan. Saya justru ikut tokoh Sulawesi Selatan. Karena tokoh Sulawesi Selatan lebih berhak dan lebih tahu ketimbang saya. Ya, jadi nanti Ustadz pilih siapa? Saya tidak punya hak untuk itu. Saya di Jakarta sana. Ahlul Qaryah, Ahlu Makassar, a'lam minni. Jadi kalau ditanya tunjuk saja Ustaz, saya tanya Ustaz Dasat, Ustaz Ikhwan, sudah musyawarah belum dengan seluruh para tokoh dan elemen ini? Kalau antum sudah putuskan, saya malah ikut antum semua Ustaz. Ya. Sebab sekarang ini yang boleh jadi pemimpin yang harus menentukan pusat semuanya. Betul tak? Siapa yang lebih tahu tentang daerah? Orang pusat atau orang daerah? Orang daerah. Siapa yang lebih tahu yang dibutuhkan oleh daerah? Yang pusat atau di daerah? Nah, makanya sekarang terjadi konflik antara daerah dengan kepentingan pusat. Ini sekarang ini lack management
rekrutmen kepemimpinan di Indonesia, dan itu yang saya lihat. In uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah. Saya berharap ada perubahan-perubahan besar di negeri ini supaya lahir pemimpin-pemimpin hebat. Jadi saya tidak punya pilihan untuk Sulsel dan Makassar. Saya hanya menunggu apa kata tokoh-tokoh, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang pantas menjadi qudwah dan uswah di Makassar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita bersama semoga senantiasa dalam naungan limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang ingin mendapatkan ibu-ibu beliau dari karya-karya beliau, ada di stand di depan. Ada buku yang telah dibuat oleh beliau, dan insyaallah di dalamnya syarat sekali dengan nilai-nilai ilmu kita semuanya. Terkhusus tentang 411 dan 212 spiritnya ada di dalam buku itu dan sudah siap di depan masjid. Dan Bapak sekalian, Ibu juga yang ada di bawah, setelah ini silakan menuju ke tempat di mana hidangan berada. Dan selanjutnya kami dengan sepenuh rasa hormat atas terima kasih kami kepada Bapak Anwar dan Nasir. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi.